Nah, teman-teman posisikan rasa takut ini menjadi satu yang luar biasa. Namun ada satu hal yang takut yang seharusnya tidak ada dalam diri seorang suami. Dan ini biasanya ada. Takut sama istri. Takut sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Robanian Family. Ya, jangan lupa ikuti terus channel kita di Robanian Family, baik Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, pada keseharian kita semua pasti memiliki rasa takut. Nah, di mana rasa takut itu memiliki kekhawatiran, baik dalam segi bisnis ataupun yang lainnya. Pasti rasa takut itu akan berefek negatif. Nah, tapi kali ini kita akan membahas rasa takut dalam rumah tangga. Seperti apa? Apakah ada sisi positif atau yang baik, atau hanya negatif saja? Pada itu kita langsung saja kepada Coach Hafidin selaku konsultan keluarga bahagia mengenai pembahasan rasa takut yang memang dibahas dalam buku 19 Bekal Suami Mengubah Amarah Menjadi Senyuman Suami Istri ya. Mungkin langsung saja Coach. Baiklah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mendengarkan atau yang melihat acara ini, saya ucapkan selamat dan bahagia. Karena memang hanya Allah yang bisa mempertemukan kita dalam setiap aktivitas. Dan saya yakin pertemuan kita yang dipertemukan oleh Allah itu pasti ada maksud dan tujuan terbaik untuk diri kita. Maka manfaatkan setiap informasi yang didapat untuk menjadi sebuah bekal terbaik kita dalam menghadapi kehidupan yang kadang surut dan kadang kemudian pasang, yang kadang kemudian muncul ujian dan kadang juga muncul yang lain. Dalam kehidupan kita pasti ada rasa takut, karena memang dalam ilmu tauhid pun ada 3 landasan utama, ada khubbun, ada khaufun, ada raja, seperti itu. Maka khauf dan raja ini menjadi sebuah materi keseimbangan yang tidak boleh menyimpang satu sama lain. Kita bisa soal bagaimana takut. Takut itu bisa positif dan bisa juga negatif, tergantung mindset seseorang terhadap persoalan ini. Pengusaha yang takut itu bagus, takut bangkrut, takut tidak laku, takut kemudian usahanya jatuh, takut tidak bisa bayar karyawan, takut kemudian pesaing kemudian mengambil langganan, takut kemudian produk tidak bagus, atau kemudian produk kita gagal, ada pengiriman tidak nyampe, atau karyawan kita kemudian ada yang berbuat curang dan lain sebagainya. Maka rasa takut itu bisa benar, bisa salah, bisa berefek positif atau bisa kemudian berefek negatif, tergantung kemudian sang pengusaha. Bagi seorang pengusaha yang takut kemudian jatuh bisnisnya, tetapi kemudian efeknya positif, manakala apa? Dia mempersiapkan segala hal yang tidak mengakibatkan unsur negatif dari sisi apa? Dari sisi bisnisnya. Sehingga apa? Dengan ketakutannya yang besar seperti itu, maka dia mempersiapkan lebih siap untuk apa? Untuk melakukan aktivitas bisnis. Saya yakin ketakutan seorang bisnis di pentas dunia atau juga nasional, kita sudah sering melihat bagaimana mereka seperti kita lihat Donald Trump ini memiliki rasa takut yang besar, sehingga bisnisnya selalu mencari celah-celah yang kira-kira membuat dia gagal maka dia akan selalu melakukan hal-hal yang konstruktif agar kemudian ketakutannya tidak terjadi gitu. Begitu juga dalam kemudian dalam urusan rumah tangga. Dalam urusan rumah tangga, seorang suami takut menceraikan istrinya, takut istrinya minta cerai, atau takut kemudian anak-anaknya durhaka, takut kemudian gagal dalam urusan rumah tangga. Ini luar biasa, ketakutan yang normal memang pasti ada dalam diri kita, tapi bisa positif bisa negatif gitu kan.
Yang positif seperti apa? Maka dia harus menutup seluruh sebab-sebab terjadinya perceraian. Dia akan segera melakukan aktivitas kalau misalnya dia kurang ilmu akan bertambah ilmunya. Dia bergerak dengan ketakutannya. Dia bergerak dengan kemudian selalu dihantui dengan kegagalan kan gitu, sehingga dia kemudian menutup seluruh jalur kegagalan sampai kemudian dia betul-betul siap dan relevan untuk menjadi kemudian laki-laki yang mencintai istrinya, yang kemudian laki-laki yang kemudian selalu siap menjadi problem solver bagi seluruh persoalan yang muncul di rumah tangga. Seperti itu. Makanya termasuk saya adalah orang yang biasanya mendahulukan ketakutan kepada Allah, kepada sesuatu itu takut terjadi, maka saya persiapkan sejak awal gitu. Kehidupan saya ingin mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Maka ketakutan mungkin saya takut kalau kemudian gagal. Maka cara saya melakukannya apa? Bagaimana saya mempersiapkan mentalitas lebih tinggi, belajar lebih banyak, ngobrol dengan orang lebih banyak, kemudian menyerap berbagai ilmu lebih banyak, membaca lebih banyak, menonton lebih banyak. Dan selalu hal-hal yang kemudian yang kira-kira bisa menghilangkan rasa takut saya dan menjadi aman diri saya dalam posisi aman, itu yang saya lakukan. Makanya saya mempersiapkan banyak hal dan hari ini pun masih saya belajar. Kenapa? Karena saya takut gagal. Saya takut kemudian istri saya tidak bahagia, saya takut istri saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Makanya saya kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana menutup celah-celah yang mengakibatkan saya kemudian gagal dalam urusan rumah tangga. Makanya apa? Takut dalam urusan rumah tangga itu luar biasa. Makanya teman-teman posisikan rasa takut ini menjadi satu yang luar biasa. Namun ada satu hal yang takut yang seharusnya tidak ada dalam diri seorang suami. Dan ini biasanya ada. Takut sama istri. Takut sama istri. Kalau ketakutan saya sebagai leader dalam bisnis, leader sebagai apa? Sebagai suami. Kemudian efeknya adalah bagaimana saya mempersiapkan diri, menambah kapasitas diri, terus berlatih, terus menambah ilmu segala macam. Itu positif, luar biasa. Itu luar biasa. Takut sama istri itu dikategorikan bagaimana tuh? Ya, tapi kalau takut sama istri kan masalah. Contohnya takut takut kita mau ngasih uang ke ibu, takut. Istri marah ya kan? Kita mau ngasih jajan kepada keponakan kita, takut. Padahal kenapa harus takut gitu loh? Karena istri itu secara fikih itu sebenarnya sudah dalam kerangkeng kita. Bahkan Nabi pernah mengatakan bahwa istri datang ke rumah kita itu sama dengan dipenjara oleh kita. Kita penguasanya. Bahkan hampir seperti budak yang namanya istri itu. Makanya aslinya tidak perlu kita takutin, tapi justru kita akan ditakuti oleh istri. Harusnya seperti demikian. Tetapi karena kemudian kita barangkali kesalahan dalam memanage pikiran, kesalahan dalam memanage rasa, kesalahan dalam ucapan, kesalahan dalam kemudian program dan lain sebagainya, maka ujungnya apa? Berbalik, kita yang takut sama istri. Seperti itu. Makanya dan ini menjadi sumber berbagai kerusakan dalam urusan rumah tangga. Sehingga apa? Contoh yang paling real dan paling sering itu apa? Sang suami tidak berani ngasih uang kepada ibunya gara-gara takut ketahuan istrinya. Padahal kewajiban seorang suami sudah selesai, manakala apa? Seorang istri sudah dikasih makan sebagaimana dia makan. Seorang istri sudah dikasih pakaian sebagaimana dia berpakaian. Seorang istri sudah bertempat tinggal di rumahnya yang memang dia menempatinya. Itu sudah cukup. Kewajiban seorang suami sudah cukup. Suami membelanjakan untuk apapun, hatta termasuk untuk kemaksiatan pun, sang istri hanya boleh memberi nasihat, tidak boleh mengengkang. Apalagi sampai ditakuti. Nah, apalagi kalau kemudian ketakutan itu tidak beralasan, sangat tidak bertentangan dari syariat. Yaitu apa? Takut berbuat baik kepada orang tua. Misalnya saya mau ngasih orang tua lebih banyak daripada istri saya. Kenapa enggak? Karena pas seorang istri nggak dikasih uang juga tidak apa-apa. Karena pemberian seorang suami kepada istri itu untuk belanja harian. Karena apa? Pemberian suami kepada istri seperti makanan, minuman segala itu aslinya bukan uang istri tapi uang suami. Bahkan termasuk rumah dan lain sebagainya itu uang suami bukan uang istri.
Makanya apa? Istri betul akan punya harta kalau satu punya kasab sendiri. Yang kedua, memang diberi secara khusus kata suami, wahai suami istriku, ini adalah pemberianku kepadamu sebagai sebuah penambahan mahar di masa lalu atau sebuah hadiah kebaikan dari saya. Ini hak kamu. Yang sehingga kalau kemudian sang istri wafat pun, kemudian sang suami bisa mendapatkan warisan dari harta istrinya, seperti itu. Tetapi untuk kehidupan seluruh harta suami atau seluruh kehidupan suami, ingat leadernya suami. Kemudian yang dihormati harus suami. Yang menjadi pemutus keputusan adalah suami. Yang memberi tarbiyah adalah suami. Nah, bagaimana kalau kemudian suami takut sama istri? Nah, ini persoalan. Berarti apa? Dia bukan rais, bukan leader, dia bukan kabir, bukan dihormati, dan dia bukan seorang kemudian hakim yang bisa memutuskan perkara, dan dia juga bukan seorang murabi. Padahal seorang laki-laki harus memiliki 4 hal itu agar dia relevan menghadapi setiap persoalan seperti itu. Makanya apa? Berbahaya. Dan bahaya ini bukan hanya sekedar kemudian sampai kepada laki-lakinya, hartanya acak-acakan, hartanya tidak jelas. Kenapa? Karena ternyata kekuasaan harta di tangan istri. Bukan hanya itu, tetapi yang lebih menderita adalah istrinya. Kenapa? Karena istri tidak pernah mendapatkan ketenangan. Kenapa? Ternyata suaminya sanggup dikalahkan, sanggup dikuasai oleh istrinya. Gitu. Makanya apa? Ketakutan seorang suami kepada istri dalam kaitannya dengan misalnya perbuatan baik, maka ini tidak berdasar. Apapun bentuknya tidak berdasar. Memutuskan sekolah di mana takut sama istri, memutuskan anak kemudian harus beli baju apa takut sama istri. Ini persoalan dalam urusan rumah tangga, dan itu tidak baik dan tidak bagus. Makanya Kang Adin, dalam kehidupan rumah tangga saya adalah jenderal. Saya jenderal. Bahkan saya adalah saya presiden. Saya yang menentukan arah kehidupan. Karena saya adalah nahkoda dari semua. Kemana tujuan saya, itulah saya. Yang kedua, saya akan paksa istri saya harus mengagumi saya. Dengan cara bagaimana? Ya bukan supaya dia harus nurut sama kita, tidak. Tapi tunjukkan bahwa kita punya kesiapan untuk mendapatkan ilmu lebih banyak, pengetahuan lebih banyak, dan berbicara lebih sopan, lebih santun, dan bisa menyelesaikan banyak persoalan. Sehingga kita dikagumi oleh mereka dan dibesarkan oleh mereka. Begitu juga saya harus cerdas dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga apa? Tidak timpang sebelah. Sehingga apa? Istri saya percaya kalau saya memutuskan perkara pasti benar. Atau pasti pas. Atau selanjutnya, saya dikenal oleh keluarga, oleh istri, oleh yang lain sebagai pentarbiah, pendidik setiap orang yang ada di lingkungannya. Kenapa? Karena seluruh persoalan yang ada dalam rumah tangga saya kuasai. Apa gitu? Ini laki-laki menurut saya. Makanya teman-teman yang sedang membangun keluarga atau yang belum membangun keluarga, maka ingat, kuasai ilmu leadership, kuasai attitude yang bagus. Fahami dengan benar bahwa seorang laki-laki itu aslinya adalah jenderal penentu dari seluruh persoalan kehidupan di muka bumi ini. Makanya apa? Khilafah turun diberikan kepada laki-laki, bukan pada perempuan. Kenapa demikian? Karena memang begitulah kodrat dan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Makanya apa? Nggak boleh dong raja takut sama rakyatnya, itu nggak boleh. Karena apa? Kalau sang presiden atau sang raja takut sama bawahannya, maka ingat, maka yang dipenjara bukan anak buahnya, tapi rajanya. Kalau raja dikendalikan oleh banyak orang, dia pusing sendiri, dia tidak akan bahagia. Gitu. Makanya apa? Padahal bahagia dulu, baru bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Nah, iya. Itu barangkali. Ya. Nah, tadi suatu pagi anak sarapan. Itu ketemu teman-teman juga kan. Nah, dia itu menceritakan tentang ya ketakutan ya terkait pembahasan terkait kepada istrinya. Karena ketakutannya gini, kalau saya apalagi minta poligami gitu kan, sedangkan untuk punya aturan aja, dia punya aturan harus begini, sedangkan si istri punya aturan lain. Jadi katanya saya punya aturan, tapi dia punya aturan, terkesan aturan di dalam aturan. Nah, karena dia mencoba memahamkan, tapi dia takut karena istrinya minta cerai. Nah, itu bagaimana itu ya? Ya, kalau itu jauh lebih dahsyat lagi. Saya merasakan dan saya punya pengalaman banyak dalam urusan seperti begini. Kenapa istri mudah minta cerai? Itu bisa jadi itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak sanggup menempatkan di mana Allah dan di mana istrinya. Ini penting, Adin. Makanya tarbiyah tauhid itu penting.
bagaimana yang namanya istri tidak boleh mengganggu suaminya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena sang istri itu dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini untuk membantu suami untuk lebih dekat dengan Allah. Sehingga apa program suami. Makanya istri tidak ada kalimat yang paling terindah kecuali dua kata, wanita dan hafizah. Iya, betul. Makanya apa? Dia patuh pada suami dan dia menjaga kehormatan suami. Sehingga istri yang baik adalah istri yang mengikuti pola hidup suaminya. Bahkan kalau perlu sang istri tidak punya pola hidup. Iya, karena hidupnya mengikuti pola suami seperti itu. Kalau ada sang istri mulai misalnya punya pola baru di luar dari keinginan suaminya, maka memang maaf ya, kalau saya punya istri model kayak begitu, baru 2 langkah sudah saya lepas. Baru 2 langkah baru saya lepas. Kenapa? Untuk apa punya istri model seperti demikian? Kenapa? Bersuami dengan siapapun dia tidak akan pernah bahagia. Makanya wahai para istri, tolong, kebahagiaan Anda hanya satu, kalau mengamalkan qanitat dan hafizah. Qanitat itu apa? Patuh tanpa tapi. Sehingga apa? Kalau Anda di masa muda perawan punya kerangka visi misi segala macam hidup seperti apa, ketika punya suami, maka ingat seluruh visi itu hilang. Menunggu visi suami seperti apa. Kalau memang match, maka silakan kemudian berjalan seiringan. Kalau tidak match, silakan diskusikan dengan suami supaya mungkin barangkali menemukan titik poin yang terbaik. Seperti itu. Makanya apa, ingat, komunikasi juga penting bagi seorang suami. Makanya begini, kalau bagi saya, istri minta cerai karena punya aturan tersendiri itu bukan berarti dia tidak suka dengan kita. Tapi mungkin barangkali pola kita kurang bagus untuk apa? Menyelesaikan masalah-masalahnya. Makanya apa? Belajar, ingat teman-teman, sukses itu butuh mentor. Saya, orang menyebut Kiai Haji Hafidin sarjana agama, orang juga mengatakan saya Niki Iding, saya sudah membuka diri untuk siap ditelepon, untuk siap bercatria gitu kan, untuk didatangi, untuk diskusi bagaimana cara kemudian menjadi laki-laki yang relevan dalam setiap persoalan dalam rumah tangga. Bahagia untuk Anda. Karena Allah kemudian juga kita bertemu dan kita insya Allah akan bertemu lagi lebih baik lagi di masa kemudian. Terima kasih. Jadi memang pembahasan tadi yang apa sudah dipaparkan oleh Coach Hafidin itu ya temanya itu ada di buku ini, gitu kan ya Coach ya. Nah menurut Coach siapa aja nih yang layak memiliki buku ini nih? Yang terutama nih ya bagi laki-laki yang memang mendambakan punya kehidupan rumah tangga yang romantis sepanjang saat. Yang kedua, kalau dia belum menikah, maka dia orang-orang yang mungkin barangkali tidak sempat terlatih dengan benar di rumah tangganya, misalnya dari broken home dan lain sebagainya gitu. Itu lebih bagus. Dan lebih bagus lagi bagi laki-laki yang memang belum menikah, tapi kemudian dia sudah fight sejak awal, sudah merencanakan pernikahan yang lebih baik, lebih indah. Karena apa? Persiapan lebih panjang itu lebih baik. Sebagaimana seperti kemudian seorang pelari loncat galah atau seorang pelari loncat, semakin dia mundur ada yang terukur, maka dia akan semakin kuat. Persiapan lebih banyak, latihan lebih banyak itu lebih bagus daripada kemudian ketika menikah baru kemudian kita belajar lebih baik sebelumnya. Itu kira-kira begitu. Adapun kemudian terutama bagi suami-suami yang punya istrinya galak, itu boleh. Ini salah satu buku yang sangat bukan boleh, malah mungkin yang paling terwajib untuk beli. Kalau kemudian punya istri sering membangkang, tidak mau diatur, ini ada di sini. Bekalnya ini. Dan saya mohon maaf, ini mungkin sisi tafsirnya sampai 40-50%, dan kemudian ide dasar sayanya mungkin sisanya seperti, dan juga pengalaman hidup. Tetapi inilah buku yang barangkali yang saya dedikasikan untuk apa? Untuk para suami yang memang yang merindukan bagaimana senyuman istri itu selalu hadir dalam setiap pagi, setiap hari, dan setiap langkah. Bahagia untuk Anda yang sudah memiliki buku ini dan juga akan beli buku ini. Oke Coach, terima kasih nih, Masya Allah berkah banget hari ini dengan ilmu-ilmunya beliau. Jangan lupa ikuti terus program kita baik di channelnya di YouTube, Facebook, Instagram Robanian Family, dan tetap installment set bahagia.